Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri. Kali ini kita akan membahas topik ketiga, yakni perbedaan individu di tempat kerja. Berbicara tentang perbedaan individu, kita seolah diajak untuk menghaluskan hati dan pikiran untuk dapat melihat secara terbuka apa yang sebenarnya menjadi esensi dari suatu relasi. Kita awali kuliah topik ini dengan mengutip quote dari Jane Goodall bahwa setiap individu penting, setiap individu mempunyai peran yang harus dimainkan, setiap individu membuat perbedaan. Stephen Covey mengatakan bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan dengan mengatakan kekuatan terletak pada perbedaan, bukan persamaan. Ditutup oleh Tim Berners-Lee yang mengatakan bahwa kita membutuhkan keragaman pemikiran di dunia untuk menghadapi tantangan baru. Pada kuliah ini kita akan belajar tentang apa itu kepribadian dan mendiskusikan tipe yang umumnya digunakan, yakni 5 factor model, lalu memahami hubungan antara sikap dan perilaku, terutama berkaitan dengan kinerja dan pekerjaan. Selanjutnya mengetahui sikap kerja itu apa dan apa yang melatar belakangi kemunculannya. Kemudian menggambarkan bagaimana kepribadian mempengaruhi kinerja dan keluaran kerja lainnya seperti keikatan, komitmen, kepuasan, dan sebagainya. Lalu kita juga akan memahami bagaimana psikolog I.O. membantu perusahaan menilai dan mengelola sikap kerja dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Dan terakhir kita akan belajar memahami mengapa perbedaan di tempat kerja penting, kita ketahui perbedaannya, tipe-tipe perbedaannya, dan mengidentifikasi bagaimana psikolog I.O. dapat membantu organisasi mengelola perbedaan tersebut. Kita awali materi dengan belajar kerangka model perilaku organisasi atau OBI model. OBI model ini menggambarkan kerangka input proses output dalam suatu aktivitas perilaku manusia di tempat kerja. Kita ibaratkan nih, input dari model OBI ini adalah variabel X dan prosesnya adalah variabel situasional dalam lingkaran merah ini, dan outputnya adalah variabel Y. Nah, bagaimana positioning individual differences dalam kerangka OBI model ini? Lingkaran berwarna krim ini mengcover variabel X dan Y dalam suatu kerangka OBI model, dipandang dari konteks faktor internal organisasi, dan secara khusus membahas tentang pentingnya perbedaan individu di tempat kerja yang nantinya akan mempengaruhi individual level work outcomes. Dari bagian ini, kita dapat mencermati bahwa individual differences di tempat kerja memiliki kekuatan tingkat pengaruh, mulai dari relatively fixed dan relatively flexible, akan berpengaruh terhadap individual level works outcomes. Nah, yang kita sebut dari relatively fixed itu apa? Kita lihat ada intelijensi, ada kepribadian, dan yang relatively fleksibel kita lihat ada sikap dan emosi. Nah, modality ini akan mempengaruhi keluaran mereka dalam individual level work outcomes-nya gitu. Seperti di situ kelihatan job performance, job satisfaction, turnover, hingga organizational decisionership dan juga perilaku counterproductive, yakni perilaku yang memiliki efek merusak bagi organisasi dan anggotanya. Nah, perlu kalian cermati juga bahwa dalam hal ini ada variabel di tengah antara X dan Y, yaitu variabel kontingensi tadi yang warna merah. Kemudian kita misalnya memberikan contoh ya kepada intelijensi nih. Intelijensi ini akan mempengaruhi kinerja atau individual level work outcome jika didukung oleh kontingensinya apa nih? Misalnya kesempatan belajar yang tinggi. Nah, dalam hal ini kesempatan belajar menjadi faktor situasional yang diciptakan di organisasi sehingga individu dengan modal intelijensi yang tinggi lalu mendapatkan kesempatan belajar yang tinggi pula, maka kinerjanya akan semakin tinggi. Nah, oleh karenanya memang manajemen harus memperhatikan faktor individual yang relatively fix atau relatively fleksibel ini. Mengingat jika fix, maka upaya mengubah kemungkinan tidak akan maksimal karena tergantung bawaan individu masing-masing, sehingga harus bagus di inputnya ketika mengambil mereka sebagai karyawan. Nah, jika relatively fleksibel, maka bisa berubah seiring kondisi yang sedang dihadapi. Seperti di sini contohnya adalah sikap dan emosi. Mengapa sikap dan emosi bisa dirubah? Karena kondisi emosi sangat tergantung pada suasana, sehingga saat suasana organisasi diciptakan sedemikian rupa sehingga membuat nyaman, maka perasaan karyawan akan nyaman dan akibatnya akan berkinerja seoptimal mungkin mengeluarkan daya upayanya. Oke, kita bicara tentang personality in definition. Kata kepribadian berasal dari kata persona,
yang berasal dari bahasa Yunani dan Latin dan mengacu pada topeng teatrikal yang dikenakan oleh aktor Yunani, menurut Pervin dan Chen di tahun 2001. Dalam arti luas, istilah ini mengacu pada karakteristik batin individu yang bertahan lama yang mengatur perilaku mereka. Sebagian besar penggunaan istilah ini dapat diringkas dalam dua tema utama. Arti pertama dari istilah tersebut berasal dari sudut pandang pengamat dan melibatkan kehadiran publik dan reputasi sosial seseorang. Makna yang kedua mengacu pada batin atau keberadaan seseorang seperti sifat pribadi, vitalitas, dan esensial seseorang. Kita belajar tentang history of personality. Para ahli teori sifat menunjukkan konsen pada pengukuran karakteristik psikologis. Kita bicara dimulai dari trait approach dari Altnott 1965. Penggunaan analisis faktor di mana faktor-faktor dikonseptualisasikan sebagai pengukuran sifat. Perilaku manusia dicirikan oleh pola perilaku yang konsisten yang dikenal sebagai ciri, faktor, dimensi, dan atau tipe. Pendekatan sifat kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama ideografis, yang percaya bahwa setiap manusia memiliki serangkaian sifat untuk menjadi dasar kepribadian mereka, dan yang kedua adalah nomotetik. Sebaliknya, para ahli ini percaya bahwa kumpulan ciri-ciri yang sama ada dalam diri masing-masing individu, namun mereka berbeda satu sama lain dalam cara dan intensitas perwujudan masing-masing. Kettle menganggap bahasa sebagai alat yang berharga untuk mengumpulkan informasi mengenai kepribadian, kemudian bergeraklah ke lexical approach, sejarah lexical approach. Di situ dia menggunakan pendekatan leksikal untuk menghasilkan daftar asli nama. Kettle ini adalah ahli yang kemudian kita kenal membuat 16PF, 16 Personality Questionnaire. Nah, selanjutnya kita bergerak ke diskusi tentang etik dan emic approach. Di etik dan emic approach, etik bicara tentang keuniversalan atau kesamaan inti pada semua umat manusia, sedangkan emic bicara tentang orientasi pada budaya spesifik. Jadi dari emic, etik itu universal, emic itu ya empirical ya, jadi sesuai dengan kondisi khususnya gitu. Nah, pada proses generalisasi kita seringkali diminta untuk mengikuti sesuatu yang sifatnya itu universal, instrumen-instrumennya, karena dugaannya itu karena universal gitu, padahal kan sebenarnya belum tentu ya, sehingga kemudian ada beberapa ahli yang mencoba untuk mengkritisi itu, sehingga kemudian mencoba untuk menggunakan pendekatan emic guna mengidentifikasi secara optimal susunan variabel kepribadian yang mencerminkan pola asal dari setiap budayanya. Berikut adalah konseptualisasi dari kepribadian yang akan kita pelajari dari The Big Five model dan salutogenesis. Sejak pertengahan tahun 1980-an, peneliti berfokus pada penggunaan model FFM atau ya ini Five Factor Model. FFM itu memiliki struktur sifat yang dikembangkan dan dielaborasi selama 5 dekade terakhir. Dia merupakan karyanya Fiske. Lalu para peneliti sepakat bahwa semua ukuran kepribadian dapat dikategorikan berdasarkan FFM. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kelima faktor kepribadian mempunyai dasar genetik yang kemungkinan besar diturunkan. Ada yang namanya extroversion dengan maknanya adalah gambaran seseorang yang mudah bergaul, banyak bicara dan tegas. Lalu ada agreeableness, lalu ada conscientiousness, ada lagi adalah emotional stability, dan yang terakhir adalah openness to experience. Masing-masing memiliki kekhasan atau gambaran sifat-sifatnya. Nah, ini kita bicara tentang Big Five faktor yang kemudian mendapatkan pro, mendapatkan kontra, dan mendapatkan kontra dari beberapa ahli. Bagi yang pro mengatakan bahwa Big Five berdampak pada motivasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja. Mereka mempunyai penelitian yang menunjukkan pengaruh kehati-hatian atau conciseness dan stabilitas emosi pada efikasi diri dan tujuan atau goal setting. Kemudian pada ahli yang kontra, mereka berpendapat bahwa analisis faktor bukan dasar yang tepat dan memadai untuk menentukan konstruksi teoritis kepribadian. Peneliti lain juga mengkritik model berdasarkan jumlah faktor. Kemudian pada ahli-ahli yang counter berpandangan bahwa Costa dan McCree contohnya dan Barrick ini menanggapi kritik ini dengan mengatakan bahwa Big Five telah direproduksi berkali-kali melalui metode analisis faktor yang berbeda oleh peneliti yang berbeda dengan instrumen yang berbeda dan dalam bahasa yang berbeda. Kemudian lebih dari itu ternyata terdapat beberapa peneliti yang menemukan struktur kepribadian yang sangat berbeda dalam budaya yang berbeda. Setelah berbicara tentang Big Five, kita menuju ke konsep yang kedua, yaitu salutogenesis. Salutogenesis berasal dari bahasa Latin salus atau kesehatan dan bahasa Yunani genesis atau asal-usul yang menekankan asal muasal kesehatan atau kesejahteraan. Salutogenesis berfokus pada asal mula kesehatan, bukan asal mula penyakit. Secara konstruk, salutogenesis memiliki 4 dimensi, yakni rasa koherensi,
locus of control, hardiness, self-efficacy. Rasa koherensi atau sense of coherence yang didefinisikan sebagai orientasi global yang mengungkap sejauh mana seseorang memiliki perasaan percaya diri yang meresap dan bertahan lama. Lalu hardiness sebagai gaya kepribadian yang terdiri dari orientasi komitmen, kontrol, dan tantangan yang saling terkait. Locus kendali atau locus of control mengacu pada sikap yang dikembangkan seseorang mengenai sejauh mana mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Locus of control ini sebenarnya ada dua, eksternal dan internal. Eksternal itu meyakini bahwa kekuatan luar adalah penyebab penguatannya, sedangkan kalau internal itu di mana individu akan mencari informasi secara lebih aktif sebelum mengambil keputusan, dan motivasi itu muncul dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan dengan melakukan upaya yang lebih besar untuk mengendalikan lingkungannya. Terakhir, efikasi diri yang didefinisikan mengacu pada konsep Bandura, yakni keyakinan individu terhadap kapasitas mereka untuk memobilisasi sumber daya kognisi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan tuntutan tugas. Efikasi diri dapat didorong melalui pencapaian kinerja, kemudian pengalaman vicarious experience, atau individu tuh ngelihat seseorang yang serupa dengan dirinya berhasil melalui upaya yang berkelanjutan, lalu dia contoh, oh dia bisa, saya juga bisa, gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian terakhir, pengaruh sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya kita belajar tentang asesmen kepribadian sebagai alat untuk mengambil keputusan. Kok bisa ya? Ya, karena kepribadian memperkirakan aspek job performance yang mungkin tidak terkait erat dengan pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan. Ciri-ciri kepribadian memperkirakan apa yang akan dilakukan seseorang dan bukan apa yang dapat dilakukannya. Baumer dan Mottowildo membedakan dua jenis kinerja, yakni yang pertama ada kinerja tugas mengacu kepada efektivitas pemegang jabatan dalam melakukan aktivitas yang berkontribusi pada inti teknis organisasi atau tugas pokok fungsi, sederhananya begitu ya. Dan yang kedua adalah kinerja kontekstual yang mencakup kesukarelaan untuk melaksanakan aktivitas tugas yang bukan merupakan bagian formal dari pekerjaan dan membantu serta bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas. Pada tipe kinerja kontekstual ini lebih jauh lagi, ciri-ciri kepribadian digunakan untuk memprediksi perilaku kewarganegaraan organisasi yang didefinisikan sebagai kesediaan untuk melampaui panggilan tugas. Mengapa kepribadian itu penting? Alasan mengapa kepribadian penting di tempat kerja menurut Barrick and Mount tahun 2005, manajer peduli terhadap kepribadian. Jadi meskipun hanya sedikit manajer yang bersedia untuk menunjuk seseorang yang merasa cemas, tidak stabil, atau tidak bertanggung jawab, tapi mereka punya keberanian untuk melakukan itu jika ada data atau bukti kepribadiannya, gitu ya. Kemudian kepribadian juga memberikan kontribusi validitas tambahan dalam prediksi job performance melebihi apa yang diperhitungkan oleh prediktor lainnya. Teknik meta-analisis membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara kepribadian dan kinerja. Banyak sekali jurnal-jurnal ya yang kemudian dikumpulkan dan disarikan, ternyata ada hubungan gitu. Kemudian estimasi turunan meta-analitik mengenai hubungan antara ciri kepribadian tertentu dan kinerja merupakan perkiraan yang terlalu underestimasi gitu ya. Kemudian temuan adanya perbedaan kecil antara kelompok ras dan etnis. Lalu data longitudinal menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian memprediksi berbagai aspek kesuksesan karir dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Lalu ciri-ciri kepribadian merupakan prediktor yang signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasi, safety, dan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya kita menuju bahasan tentang nilai atau values. Nilai merupakan salah satu karakteristik individu yang paling stabil dan bertahan lama. Nilai adalah menurut Rockich nih ya, jenis keyakinan yang terletak di pusat sistem kepercayaan keseluruhan seseorang tentang bagaimana seseorang harus atau tidak berperilaku, atau tentang suatu keadaan akhir dari keberadaan yang layak untuk dicapai. Selanjutnya Schwartz mengatakan bahwa mendefinisikan nilai sebagai konstruksi yang menentukan apa yang akan diperjuangkan seseorang dalam hidupnya dan apa yang bersedia mereka korbankan. Nilai adalah kriteria atau tujuan transituasi yang diurutkan berdasarkan kepentingannya sebagai prinsip panduan dalam kehidupan. Nilai-nilai dapat dilihat sebagai terikat secara budaya. Menurut Smith and Bond, individu yang berada dalam budaya tertentu juga terikat pada lingkungan sosial tertentu. Lingkungan sosial ini adalah rumah bagi norma-norma, bahasa, sistem, dan nilai-nilai mereka yang unik. Nilai-nilai individu dan prioritas nilai bagaimanapun juga dibentuk oleh pengalaman pribadi individu yang unik, kata Schwartz. Nah, individu dalam kelompok budaya tertentu mempunyai nilai dan prioritas nilai yang berbeda dan unik, termasuk dalam konteks budaya nasional seperti kolektivisme dan individualisme. Terkait dengan model nilai,
Clarkhorn dan Stroudbeck 1961 menyatakan bahwa sistem nilai yang berbeda dapat ditemukan dalam kelompok budaya yang berbeda. Sedangkan Rockits 1973 menempatkan nilai-nilai dalam urutan hierarkis di setiap individu, yakni nilai terminal adalah nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang bermakna, serta yang kedua nilai-nilai instrumental adalah nilai-nilai yang digunakan individu untuk mencapai tujuan akhir mereka. Lalu apa sih keluaran dari value yang dimiliki individu di tempat kerja? Nah, di sini bisa disebutkan bisa produktif, bisa non-produktif. Karyawan yang memegang nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai organisasinya akan lebih produktif dan puas, sedangkan karyawan yang memegang nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan merupakan sumber utama konflik, frustrasi, dan counterproduktif. Dengan value kita menuju ke sikap. Suatu sikap mewakili kecenderungan untuk merespon dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap orang atau objek di lingkungan seseorang. Itu kata Fishbein dan Azen. Saat kita mengatakan menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, sebenarnya kita sedang mengungkapkan suatu sikap terhadap objek atau orang tersebut, ya kan? Lalu Fishbein di tahun 1967 juga mengatakan bahwa sikap dicirikan sebagai respon implisit yang dipelajari yang intensitasnya bervariasi dan cenderung memandu atau memediasi respon terbuka individu terhadap suatu objek. Sikap hanya mengacu pada evaluasi suatu konsep dan terdapat respon evaluatif yang memediasi terhadap setiap stimulus. Akibatnya, orang mempunyai sikap terhadap semua objek yang mungkin positif, negatif, atau netral. Penelitian telah menunjukkan bahwa sikap kerja karyawan sangat stabil selama periode 5 tahun, kata Stowe and Ross ya. Nah, karyawan dengan sikap kerja negatif cenderung tetap negatif, bahkan mereka yang berganti pekerjaan atau jabatan kali ya. Sebaliknya, karyawan dengan sikap kerja yang positif tetap positif selama 5 tahun. Nilai mewakili keyakinan global yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Sedangkan sikap hanya berhubungan dengan perilaku yang diarahkan pada objek, orang, atau situasi tertentu. Nah, berikut adalah 3 asumsi penting yang mendasari konsep sikap, yaitu suatu sikap adalah sebuah konstruksi hipotetik. Kita tidak dapat melihat sikap secara nyata, meskipun sering kali kita dapat melihat konsekuensinya. Oleh karena itu, keberadaan sikap harus disimpulkan dari pernyataan dan perilaku masyarakat. Yang kedua, suatu sikap merupakan satu konstruksi yang unidimensi. Hal ini dapat diukur sepanjang kontinum yang berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif. Dan yang ketiga, sikap diyakini mempunyai hubungan dengan perilaku selanjutnya. Selanjutnya, apa hubungan sikap dan intensi perilaku? Suatu sikap diartikan sebagai evaluasi terhadap suatu objek psikologis, kata si Azen ya. Kemudian karya Azen dan Fishbein ini sering dikutip sebagai kerangka teoritis yang berkaitan dengan pembentukan sikap, niat berperilaku, dan prediksi perilaku terbuka. Menurut penelitian ini, keyakinan tentang aspek-aspek pekerjaan, misalnya saya tidak memiliki peluang peluang untuk maju yang memadai dalam pekerjaan saya. Nah, ini mengarah pada sikap, misalnya saya tidak puas dengan pekerjaan saya. Tadi sikapnya itu kan kayak keyakinannya itu tidak punya peluang, terus kemudian mengarah ke sikapnya tuh merasa tidak puas gitu kan, yang pada gilirnya akan menghasilkan niat perilaku, misalnya ya udah saya berhenti aja gitu kan, saya berniat berhenti dari pekerjaan. Jadi ada keyakinan dulu, muncul ke sikap, setelah itu ke perilaku. Nah, niat atau tadi keyakinan berperilaku seringkali diterjemahkan ke dalam perilaku aktual, seperti meninggalkan organisasi dengan asumsi bahwa orang tersebut mampu melaksanakan niat tersebut. Ini adalah model dari intensi ya, dimana dalam figur ini nih kita bisa melihat keterkaitan antara keyakinan dengan sikap dan norma subjektif yang menghasilkan intensi dan berakhir menjadi perilaku. Keyakinan mempengaruhi sikap. Keyakinan adalah hasil observasi langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Sikap didasarkan pada keyakinan yang menonjol atau penting yang dapat berubah seiring dengan diterimanya informasi yang relevan. Misalnya, jika karyawan yakin bahwa berhenti dari pekerjaan akan membawa hasil positif, misalnya peluang kemajuan yang lebih baik, kemungkinan besar dia akan berhenti. Lalu yang berikutnya, keyakinan mempengaruhi norma subjektif. Norma subjektif adalah hasil dari keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu berpikir bahwa individu tersebut harus atau tidak seharusnya melakukan perilaku tersebut. Norma subjektif dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap niat berperilaku individu yang peka terhadap pendapat panutan. Berikut adalah model alternatif dari sikap menurut Breckler, terdiri dari 3 komponen yang berbeda.
Ada afektif, terdiri dari perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh satu topik tertentu. Lalu perilaku merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu sehubungan dengan topik tertentu. Lalu kognitif, seperangkat keyakinan tentang suatu topik, dan keyakinan ini dapat diungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya kita perdalam tentang perubahan sikap. Teori disonansi kognitif Festinger berupaya menjelaskan dampak perilaku terhadap pembentukan dan perubahan sikap. Menurut Festinger, ketika seseorang merasakan perbedaan antara sikapnya dan perilaku kita, maka antara perilaku dan citra diri atau antara satu sikap dan sikap lainnya, maka akan terjadi keadaan disonansi yang tidak menyenangkan. Satu keadaan yang membuat orang termotivasi untuk menghilangkannya. Nah, seseorang dapat mencapai pengurangan disonansi dengan mengurangi pentingnya salah satu elemen disonans. Ini biasanya dipakai pada penelitian tentang mengurangi perilaku merokok. Pernah ada riset mahasiswa, dan waktu itu juara juga di PIMNAS tentang perilaku merokok menggunakan teori disonansi kognitifnya Festinger ini. Sebenarnya bagaimana para manajer mengukur dan mengelola sikap? Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara seperti survei sikap, job design, personal selection, change management. Secara sederhananya ya, kalau survei sikap tuh ya survei mengenai beberapa informasi yang dibutuhkan lah ya, mungkin nanti dibentuk sebagai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kalau desain pekerjaan ya biasanya kita membantu sebagai psikolog ya, lulusan psikologi membantu merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga sikap positif dapat dibangun dari desain yang seperti itu. Contohnya ya mungkin flexible working arrangement kalau saat ini yang mungkin terkenal ya, kita diminta untuk membantu mengarrange desain kerja yang fleksibel. Lalu seleksi personel. Nah, ini yang paling populer sepertinya yang biasa kita dengar gitu ya, tentang peran dari psikolog industri dan organisasi dalam mengembangkan alat prediksi yang handal dan valid untuk mengukur sikap. Lalu manajemen perubahan, psikolog IO juga membantu manajemen untuk biasanya menggunakan survei sikap juga untuk menilai bagaimana karyawan memandang perubahan dan sikap mereka terhadap perubahan. Berikutnya adalah abilities atau kemampuan. Kemampuan adalah karakteristik yang luas dan stabil yang bertanggung jawab atas hasil kerja maksimum seseorang, bukan tipikal dalam tugas-tugas mental dan fisik. Kemampuan adalah kapasitas untuk melakukan fungsi fisik dan mental. Menurut beberapa ahli, kecerdasan dianggap sebagai kemampuan kognitif. Pertama yang mengatakan adalah Wechsler, yang mendefinisikan kecerdasan sebagai kapasitas agregat atau global dari individu untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Hal ini digambarkan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kognitif. Lalu ada Steinberg, mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan kognitif seseorang untuk belajar dari pengalaman, berpikir dengan baik, mengingat informasi penting, dan mengatasi tuntutan hidup sehari-hari. Kecerdasan terdiri dari 3 kemampuan yang saling berkaitan, yaitu kemampuan analitis, kemampuan kreatif, dan kemampuan praktis. Dan berikutnya ada Azar yang menyatakan bahwa kecerdasan dipengaruhi oleh lingkungan dan khususnya sekolah, status sosioekonomi, nutrisi yang sehat, dan masyarakat yang memiliki teknologi yang kompleks. Dalam kajian terkait dengan kecerdasan dan kemampuan kognitif, ditemukan penjelasan bahwa kecerdasan dianggap sebagai seperangkat keterampilan yang terdiri dari perilaku yang dapat dimodifikasi seperti apa di sini. Ada practical problem solving ability, ada verbal ability, ada social competence. Berikutnya ada yang disebut sebagai Dunete ya, membedakan 7 kemampuan mental yang mendasari kinerja karyawan. Ada pemahaman verbal, ada word fluency, numerical ability, spatial ability, memory, perceptual, speed, inductive reasoning. Ini kalian sudah banyak pelajari di psikologi intelijensi ya. Nanti buka-buka lagi bukunya di sana. Oke. Selanjutnya dalam kaitan antara kemampuan dan kinerja, maka dijelaskan oleh para ahli bahwa tes kemampuan merupakan prediktor prestasi kerja yang valid dan dapat digunakan untuk seleksi karyawan. Dalam penelitian selanjutnya, ditemukan bahwa kemampuan mental secara umum merupakan salah satu prediktor terbaik terhadap kinerja pekerjaan. Jadi general mental ability, biasanya kalian dites apa ya? TKDA, TPA, gitu. Menuju akhir dari topik kita hari ini, yaitu diversity, keberagaman, mengacu pada banyaknya perbedaan dan persamaan individu yang ada di antara orang-orang. Keberagaman mencakup perpaduan berbagai dimensi yang menjadikan manusia unik dan berbeda satu sama lain. Oke, kita lihat ada lingkaran yang sangat menarik ini rupanya. Ada 4 layer dari keberagaman. Yang paling inti di dasar
keberagaman itu sendiri, kita tuh sebenarnya kan aware dengan diri kita ya, personality kita, bahwa setiap individu itu berbeda. Dari mananya? Dari kepribadiannya. Lalu naik ke layar yang kedua di internal dimensions, bahwa individu itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berusia muda, tua, dan segala macam. Ada ras, ada etnisitas, dan ada juga hal-hal yang lain terkait dengan ability ya. Nah, kemudian naik ke layar yang berikutnya, kita pergi keluar lagi, kita akan berinteraksi, berelasi dengan masyarakat. Dalam berelasi kita juga akan melihat banyak perbedaan juga, mulai dari mungkin marital status, personal habit, educational background, work experience, sampai kemudian ke layar yang paling tinggi, yaitu manajemen status, union affiliation, work location, dan sebagainya. Nah, selanjutnya keanekaragaman ini memiliki beberapa dimensi seperti berikut ini. Yang pertama ada dimensi namanya dimensi primer diversity versus secondary diversity. Primer diversity itu mengacu pada perbedaan antar manusia yang mempengaruhi sosialisasi awal individu dan mempunyai dampak yang kuat dan berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Dimensi primer keberagaman mencakup gender, etnis, ras, kemampuan mental dan fisik, orientasi seksual, dan usia. Di situ ada di gambar yang warnanya itu Tosca ya. Nah, kemudian dimensi keberagaman sekunder mengacu pada karakteristik pribadi yang mencakup untuk unsur pilihan pribadi. Dimensi ini kurang terlihat oleh orang lain, dan kekuatan mereka untuk mempengaruhi kehidupan individu kurang konstan dan lebih bersifat individual. Dimensi sekunder dari keberagaman itu seperti pendidikan, pengalaman, bahasa, agama, lokasi geografis, dan gaya komunikasi. Itu ada di bagian yang krem. Nah, selanjutnya perbedaan antara menghargai keberagaman dan mengelola keberagaman. Menghargai keberagaman mengacu pada kesadaran, pengakuan, pemahaman, dan apresiasi terhadap perbedaan individu. Hal ini terjadi melalui pelatihan dan pengembangan pekerja untuk meningkatkan hubungan interpersonal di antara berbagai kelompok. Sebaliknya, mengelola keberagaman berarti memungkinkan orang untuk bekerja semaksimal mungkin dengan mengubah budaya dan infrastruktur organisasi agar orang menjadi produktif. Dan ketiga adalah managing diversity versus affirmative action. Mengelola keberagaman berfokus pada memaksimalkan kemampuan seluruh karyawan untuk berkontribusi terhadap tujuan organisasi, sedangkan tindakan afirmatif berfokus pada kemampuan pada kelompok tertentu karena adanya diskriminasi historis, seperti orang kulit berwarna atau perempuan. Jadi afirmasi itu kayak kayak yang diperhatikan gitu, karena kalau diikutkan pada standar agak kesulitan sehingga diperhatikan secara khusus. Nah, kayak gitulah. Ya, tadi misalnya kayak tindakan afirmasi itu biasanya karena ada background history diskriminasi, seperti orang kulit berwarna atau perempuan diutamakan untuk memiliki ruangan kayak gitu, misalnya yang lebih tertutup dan tidak terbuka, seperti kalau laki-laki bisa campur, kalau perempuan mungkin tidak bisa campur, misal ini hanya misal ya, ini afirmasi. Tindakan afirmasi itu adalah tindakan intervensi buatan yang bertujuan memberikan organisasi kesempatan untuk memperbaiki ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan kesalahan di masa lalu. Tindakan afirmatif menekankan pentingnya hukum dan tanggung jawab sosial, mengelola keberagaman, menekankan kebutuhan bisnis perusahaan juga. Meskipun mengelola keberagaman juga berkaitan dengan rendahnya keterwakilan perempuan dan orang kulit berwarna dalam angkatan kerja, hal ini lebih inklusif dan mengakui bahwa keberagaman harus bermanfaat bagi semua orang. Mengapa manajemen keberagaman penting? Pertama, karena memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkelanjutan dalam pasar yang semakin kompetitif. Alasan terpenting lainnya ya meliputi tenaga kerja yang beragam, ekonomi jasa, globalisasi, pasar tenaga kerja yang terus berubah. Untuk kondisi saat ini, meningkatnya keberagaman dalam tenaga kerja ditinjau dari tren demografis, diperoleh keterangan bahwa wanita menavigasi labirin setelah memecahkan langit-langit kaca. Jadi wanita tuh kayak jadi tokoh lah sekarang kalau di tempat kerja ya, karena sudah bisa memecahkan langit-langit kaca, hambatan yang kuat yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, namanya glass ceiling. Juga kemudian kelompok ras menghadapi langit-langit kaca dan merasakan adanya diskriminasi ya, ketidaksesuaian antara pencapaian pendidikan, pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan, perbedaan generasi dalam angkatan kerja yang menua. Sekarang kan di tempat kerja ada berapa tuh, 5 generasi ada di dalam satu organisasi. Bisa dibayangkan kalau nggak ada kemampuan mengelola keberagaman dari seorang pemimpin, akan kerepotan mengatur sirkulasi informasi, distribusi, pendelegasian, dan segala macam. Bisa dibayangkan. Lalu apa peran
psikolog IO dalam mengelola keragaman. Pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa perbedaan memang ada. Jadi awareness ya, bahwa perbedaan itu ada. Perbedaan ada bukan untuk dipertentangkan, kan tadi dari awal quote-nya Stephen Covey sudah sangat jelas bahwa justru itu akan menjadi kekuatan. Yang kedua, berfokus pada bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan, ya kan? Pendapat Covey masih berlaku di sini. Jadi memang perbedaan itu perlu dipupuk karena itu sumber kekuatan dan sumber kesuksesan. Lalu yang ketiga, berfokus pada bagaimana perbedaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperlakukan orang secara tidak adil ya, karena kita tahu, kita sadar bahwa setiap orang itu berbeda dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya kan? Semua hanya tergantung kepada situasinya. Nah, oleh karena itu gunakan atau manfaatkan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperlakukan orang secara tidak adil. Terakhir, kita identifikasikan hambatan dan tantangan dalam mengelola keberagaman sebagai berikut. Ada stereotip, political savvy, hingga retensi untuk berubah. Silahkan kalian cermati dan kaji bersama dengan sumber-sumber lain terbaru saat ini. Demikian akhir dari kuliah kita kali ini. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi ini dapat kalian tambahkan pula beberapa empirical evidence pendukung. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Ingat kata Jane Goodall, setiap individu penting, setiap individu mempunyai peran yang harus dimainkan. Be yourself, be brave, and be impactful for our society. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.